Pak Marolop, selamat malam. Bu Septriana, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Pak Marolop, saya ke Bu Septriana lebih dulu ya. Bu Septriana, ini begini, vaksinasi itu kan di bawah Kementerian Kesehatan. Sementara Kominfo ditugaskan untuk mengkampanyekan vaksinasinya. Nah, sejauh ini yang jadi masalah adalah sebenarnya kalau di daerah Jawa, masyarakat antusiasmenya tinggi sehingga tampak begitu ya. Ada vaksinnya ada, antusiasme masyarakatnya ada. Apa yang kemudian menurut Kominfo ini membedakan antara yang di Jawa dan di luar Pulau Jawa? Baik, Mbak, kita bisa melihat bahwa Dirjen IKP secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin dan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Kita bisa melihat bahwa antara Jawa dan Pulau Jawa kita bisa hasilnya cukup mengembirakan. Per 29 September, cakupan vaksin nasional untuk dosis pertama mencapai hampir 90 juta dosis. Kemudian sebanyak lebih dari 50 juta dosis sudah divaksinasi secara lengkap atau sudah 2 dosis. Dan saat ini melalui Kominfo sebagai pengampu Kominfo untuk komunikasi publik terkait dengan vaksinasi nasional, Indonesia baru saja menerima vaksin batch ke-81. Sehingga total kita telah menerima batch sebanyak 274.400.590 dosis vaksin. Artinya selama saat ini, selain cakupan vaksin nasional yang terus meningkat, indikator-indikator penanganan COVID-19, lainnya pun turut menunjukkan hasil yang sangat positif. Contohnya pelonggaran PPKM yang kita laksanakan saat ini. Yang sudah 3 bulan berjalan ya Pak, mungkin dari PPKM darurat, kemudian PPKM level 4, PPKM level 3, level 2, dan alhamdulillah sudah banyak yang sudah hijau semua. Dan ini adalah suatu keberkahan untuk kita bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini menunjukkan keberhasilan komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang vaksin dan penerapan prokes yang ada. Harapan kita dengan prokes ini utamanya adalah bagaimana kita menggunakan masker dan bagaimana kita ayo datang untuk meningkatkan vaksin dengan hashtag ayo kita vaksin, laksanakan vaksin nasional. Begitu Mbak. Terima kasih. Bu Septriana, kembali lagi, permasalahannya ini kan ada kesenjangan antara yang di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Menurut Bu Septriana, di mana celahnya? Kalau celah sebenarnya tidak ada celah, itu hanya karena memang kesempatan Pak. Jadi waktu, kemudian juga jarak yang cukup banyak, dan kita juga bukan suatu provinsi yang dekat ya Mbak ya. Kita banyak sekali. Contohnya saat ini kita bagaimana kita mengirimkan Pfizer. Nah, Pfizer ya. Nah, ini pertama memang untuk daerah Jakarta dulu pertama. Kemudian kemarin tahapan ke-70 dan ke-80 itu kita mengirim kepada Surabaya dan Semarang. Dan alhamdulillah saat ini semua rakyat Indonesia mungkin saat ini sudah ada 7 lokasi yang kita kirimkan Pfizer untuk daerah Bangka, Belitung, kemudian Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi sebenarnya celah-celah untuk mendapatkan vaksin ini, untuk melaksanakan program vaksin ini bisa dilaksanakan dengan baik. Karena memang untuk membuat masyarakat kita lebih aktif di melaksanakan program vaksinasi nasional yang kita harapkan bisa menjadikan suatu program yang besar. Sehingga pemerintah sudah menyiapkan vaksin yang cukup banyak sekali, dan inilah tantangan terberat yang harus kita hadapi bersama. Mungkin begitu. Nah, terima kasih. Ini yang memang harus jadi koordinasi antar kementerian ya, karena saya membayangkan tugasnya Kominfo berat sekali, meminta masyarakat untuk mau divaksinasi dengan segala macam alasannya. Sebenarnya di luar daerah, di luar Jawa itu banyak sekali yang sudah mau, tapi kemarin sempat ada kelangkaan vaksin sehingga terdapat antrean yang cukup panjang, sehingga memang harus ada kesinambungan. Ketika kampanyenya sudah masif, seharusnya dropping vaksinasinya juga bisa lebih cepat. Jadi ini memang jadi PR bersama pemerintah, terutama dari Kementerian Kesehatan. Pak Marolop, ini yang saat ini jadi fokus ketika di wilayah Jawa itu percepatan vaksinasinya sudah sangat tinggi sekali. Di luar Jawa ternyata belum bisa catch up. Menurut Anda, apa yang bisa Anda sampaikan soal kesenjangan ini? Ya, terima kasih. Saya kira memang ini kita semua harus memberikan perhatian kepada bagaimana proses vaksinasi ini bisa berlangsung lebih cepat lagi dari yang sekarang, lagi di luar Jawa dan saat kami dari alumni Universitas Utara yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya melihat ini menjadi satu hal yang perlu kami lakukan untuk bisa membantu pemerintah mempercepat vaksinasi.
terutama di wilayah yang tentu karena kami berasal dari Sumatera Utara, kami lihat salah satu yang cukup lambat ini terjadi di Sumatera Utara, masih ada sekitar 30-40% yang sudah ikut vaksinasi. 30-40% ini vaksinasi pertama atau kedua? Menurut informasi kami dapat ini baru pertama dan kedua, tidak banyak yang kedua. Jadi kami sebagai alumni yang tentu banyak juga dari kami adalah vaksinator, merasa bertanggung jawab untuk membantu pemerintah untuk bercepat. Karena kalau ini tidak selesai dilakukan, tidak segera dilakukan, kegiatan masyarakat akan terganggu. Kami melihat masyarakat kita, terutama di daerah wisata yang kami pilih sekarang menjadi fokus untuk vaksinasi di nanti minggu depan, itu adalah di wisata Danau Toba. Kami melihat kalau ini tidak selesai segera, ini tidak akan berputar. Wisata kita tidak akan bergerak lagi. Jadi kami memfokuskan ke daerah ini. Kami melihat juga di wilayah ini, di daerah wisata ini, masih belum sampai 20% dari penduduk yang tervaksinasi. Tapi gitu. Pak Marolop, sebenarnya antusiasme warga seperti apa? Kami melihat justru antusiasme tinggi sekali. Kami membuka pendaftaran melalui Google Form. Itu sudah hampir-hampir kami kewalahan untuk menerima lagi. Karena yang tersedia cuma 10.000. Nah, sementara dari kampung-kampung, dari penghulu, dari kecamatan, mereka minta tambah, tetapi kami bilang ini ya belum ada. Ya masih 10.000 yang nggak bisa dapat. Baik. Jadi kalau bisa dilihat bahwa sebenarnya kampanye untuk mengajak masyarakat vaksinasi ini sudah cukup efektif, tapi memang ada keterbatasan itu ya. Nah, apa dari Kominfo yang bisa dilakukan untuk mengakali keterbatasan ini sehingga percepatan vaksinasi memang masih bisa terus dikejar? Akan dijawab sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali. Bu Septriana, jadi saat ini sejauh ini sebenarnya antusiasme masyarakat dengan banyaknya kampanye yang dilakukan oleh pemerintah terhadap vaksinasi ini seperti apa? Alhamdulillah saat ini Kementerian Komunikasi Publik yang efektif menjadi garda terdepan dari upaya untuk memberikan informasi yang akurat, menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman kepada publik dalam situasi krisis COVID ini. Dan pemerintah dituntut juga agar bisa menjadi rujukan informasi yang otoritatif bagi masyarakat di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini, Mbak. Jadi kita bisa melihat pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat kita lebih aktif di internet, di mana ada kenaikan sebesar 40% pada pengguna internet selama pandemi, namun dampaknya adalah peredaran berita bohong atau hoax terkait COVID-19 ini sangat banyak sekali, termasuk vaksin, kemudian menjadi semakin marak. Per akhir Juli 2021, Kominfo telah menemukan 1.819 isu hoax COVID-19 di media sosial. Jadi sebarannya cukup banyak sekali, ada 4.163 unggahan, terutama di Facebook ada 3.523, di Twitter 554, di YouTube ada 49, di Instagram ada 35, dan TikTok ada 2. Salah satu penyebab maraknya isu hoax ini boleh jadi karena masih rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat kita. Ketidakmampuan masyarakat untuk menangkap informasi yang akurat merupakan salah satu tugas terberat untuk kita semua, Bu. Tapi apakah dengan banyaknya hoax ini sebenarnya memengaruhi antusiasme vaksinasi? Karena kalau kita lihat saat ini banyak juga yang betul-betul antusias untuk vaksinasi, hanya memang harus menunggu giliran. Betul, Bu. Jadi betul, Mbak Sofi. Jadi untuk itu kami Kominfo terus mengedukasi masyarakat baik tentang seluk-beluk COVID-19 maupun tentang pentingnya melakukan vaksinasi, verifikasi informasi yang dapat didapat dari mereka, serta berita-berita bohong itu malah lebih berkurang. Dan saat ini orang untuk divaksin itu benar-benar aktif, Pak, untuk menjalankan vaksin ini. Saya rasa semua rakyat Indonesia paham sekali bagaimana kita bisa datang ke puskesmas yang ada, kemudian mendaftar kepada aplikasi-aplikasi yang ada. Tadi juga sudah kita lihat bagaimana program kerja yang kita lakukan bersama, banyak sekali pemerintah ataupun multi stakeholder yang bergabung. Contohnya kita sudah melaksanakan vaksin juga, 1.300 dosis vaksin di 17 Agustus dan teman-teman yang lain. Kemudian tadi kita disampaikan teman-teman dari timnya Pak Marolop ya, yaitu dengan IKUSU Jakarta dan sekitarnya akan melaksanakan vaksin 10.000 dosis vaksin pada 4 Oktober. Dan untuk di Labuan Bajo ada 50.000 dosis vaksin pada tanggal 6 Oktober. Artinya
Dengan begini masyarakat sangat aktif sekali untuk bisa mendapatkan vaksin, Bu. Apalagi saat ini kita sudah jelas sekali untuk datang ke pasar saja, kita harus bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Artinya kalau tidak divaksin, ya mereka tidak mendapatkan suatu hal yang bisa ke pasar ataupun ke mal. Begitu, Mbak. Terima kasih. Iya, memang yang saat ini masyarakat juga pasti sudah haus untuk beraktivitas, yang ditunggu adalah vaksinnya. Begitu. Pak Marolop, tapi tadi seperti yang Anda sampaikan, sebenarnya antusiasmenya tinggi, tapi memang jumlahnya terbatas. Nah, saat ini yang Anda lihat di lapangan, sebenarnya kendala apa saja sih yang ditemukan untuk pelaksanaan vaksinasi ini sehingga kemudian antara antusiasme masyarakat itu tidak benar-benar bisa disambut dengan jumlah vaksinasi yang memadai begitu? Ya, yang kami lihat satu juga begini, pembagian vaksin itu ke daerah itu sama rata sebenarnya. Padahal jumlah penduduknya tidak sama kan. Beda. Jadi di Sumatera Utara ini ada beberapa daerah yang sudah tingkat vaksinasinya hampir 80%, sementara ada yang masih 20-30%. Karena ketika membagi vaksinnya ke daerah yang bersangkutan, tidak melihat jumlah penduduk. Nah ini juga perlu proporsinya ya. Perlu pertimbangan, jangan sampai penduduk yang banyak, tapi vaksinnya sedikit, ya tentu pasti orang akan berebut. Jadi kami berharap memang alokasi dari vaksin itu memperhatikanlah. Terus mungkin kendala lain adalah kalau di kabupaten, di tempat-tempat yang remote ini memang perlu juga diperhatikan tenaganya kurang, tenaga untuk vaksinator kurang. Oleh sebab itu kami melihat ini dari alumni Universitas Swastara melihat bahwa ini perlu bantuan dari kami, tenaga-tenaga vaksinator yang ada di alumni kami bisa diterjunkan ke lapangan untuk membantu. Jadi kami misalnya untuk 10.000 itu mudah-mudahan saja dalam waktu seminggu bisa kami selesaikan untuk 3 kecamatan. Oke, jadi yang saya catat adalah tadi bahwa proporsi jumlah dropping vaksinasinya yang harus lebih diperhatikan, lalu jumlah vaksinatornya ditambah, pusat vaksinasinya perlu ditambah nggak, Pak? Kenapa, Bu? Apa itu? Pusat vaksinasinya. Oh iya. Lokasinya. Ya. Bisa ditambah, bisa tidak. Ini soal tenaga dan jumlah vaksin saja sebenarnya. Okay. Misalnya contoh saja kami memilih 3 tempat di Malungun ini, tidak juga di lokasinya puskesmas. Kami taruh di lokasi-lokasi di mana penduduk bisa lebih cepat terjangkau. Oke, Bu Septriana, terakhir begini, ini kan kita tahu antusiasme masyarakat untuk vaksinasi memang tinggi, sampai sekarang juga di wilayah-wilayah di luar Jawa juga memang juga tetap tinggi begitu, karena vaksinasinya masih cukup rendah jumlahnya. Tapi andaikan masih ada masyarakat yang tidak yakin untuk divaksinasi atau merasa takut untuk divaksinasi, atau mungkin merasa bahwa vaksinasi ini kemudian tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Apa yang dilakukan Kominfo untuk orang-orang yang ragu untuk vaksinasi ini, Bu Septriana? Ya, baik untuk teman-teman atau saudara kita atau keluarga besar kita seluruh Indonesia yang memang ragu. Jadi pemerintah akan membangun narasi besar, artinya melakukan vaksinasi untuk negeri. Jadi hashtag vaksinasi untuk negeri. Sebagai acuan utama adalah komunikasi publik yang kita lakukan. Artinya narasi ini akan berisikan pesan-pesan yang konsisten, mudah dipahami, kredibel, dan membangun optimisme dengan berbasis sains dan data, serta perspektif agama untuk menyasar berbagai lapisan masyarakat yang belum yakin dengan vaksinasi COVID-19. Ini harus kita lakukan, Mbak. Kemudian kedua adalah bagaimana pemerintah melakukan optimalisasi kanal komunikasi publik seperti media mainstream, media sosial, media center, serta kanal-kanal lainnya yang dikelola oleh KCPPN maupun Kominfo sebagai pusat informasi, juga ekosistem agenda setting dalam sosialisasi serta amplifikasi kepada masyarakat sekitarnya. Jadi kita berharap dengan kanal-kanal tersebut juga menjadi platform untuk bisa menjadikan komunikasi kepada publik serta kita bisa mendapatkan informasi yang jelas kekurangannya apa, bagaimana proses pengiriman vaksin. Tapi saya rasa kalau untuk vaksin, insya Allah pemerintah sudah berusaha sendiri dan kita harus bangga karena memang pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan seluruh negara, baik itu Amerika Serikat, kita mendapatkan vaksin bantuan, hibahnya kita mendapat bantuan juga dari vaksin dari Italia, Belanda, dan yang lain. Jadi
kita juga harus bisa melihat program-program yang ada. Kemudian di sini juga Kominfo melakukan orkestra, yaitu orkestra bagaimana kita melakukan sebagai juru bicara dengan target audiens dan komunitas agar masif di satu irama yang secara konsisten melaporkan perkembangan vaksin dan vaksinasi. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, Bu Septriana, terima kasih. Pak Marolop, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sampai jumpa lagi lain waktu. Sehat terus ya.